Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa beramal soleh, khususnya di bulan yang penuh barokah ini, bulan Ramadan. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa bulan Ramadan salah satu keutamaannya adalah bahwa bulan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia yang di dalamnya termuat pelajaran-pelajaran dan juga ibroh-ibroh dari apa yang telah Allah sampaikan di dalamnya. Dan salah satu pelajaran yang Allah berikan kepada kita di dalam Al-Quran adalah berkaitan dengan kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan ternyata di antara kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran itu, banyak kemudian Allah menceritakan tentang kisah-kisah yang luar biasa. Dua di antara kisah yang luar biasa itu ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan dengan tokoh utama adalah anak-anak muda. Yang pertama misalnya, kita mengenal sosok Ashabul Kahfi atau para pemuda yang hidup pada zaman Bani Israel, pada zaman Romawi kuno, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Al-Kahfi. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sebuah kisah yang besar, yang kisah ini merupakan kisah anak muda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena keimanannya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan huda, tambahkan hidayah kepada mereka. Kita tahu bahwa Ashabul Kahfi ini adalah sekelompok anak muda yang hidup pada zaman raja, yang raja ini merupakan raja yang zalim, penyembah berhala, bahkan banyak di antara rakyatnya, pengikutnya yang menyembah patung, menyembah kemudian bintang-bintang, matahari, bulan, dan yang lainnya. Maka dikisahkan di dalam beberapa riwayat, ketika raja ini memiliki acara besar, yaitu perayaan untuk Tuhan-Tuhannya, untuk berhala-berhalanya, raja ini mengundang seluruh rakyatnya untuk datang ke kediamannya, untuk merayakan perayaan tersebut. Maka kemudian di antara orang-orang yang datang, ada sekelompok anak muda yang kemudian menyendiri, mengasingkan diri karena mereka menyadari bahwa apa yang terjadi di hadapan mereka adalah sesuatu yang salah. Bagaimana mungkin patung itu disembah? Bagaimana mungkin kemudian bintang-bintang itu disembah? Padahal mereka tidak bisa melakukan apapun. Singkat cerita, sekelompok anak muda ini kemudian diketahui oleh pengawal raja. Kenapa kalian tidak hadir di perayaan kami? Ternyata mereka mengutarakan bahwa mereka tidak sepakat dan kemudian merasa tidak benar, ada yang salah dengan perayaan tersebut. Karena berhala yang notabene tidak bisa apa-apa, mereka sembah. Lalu kemudian singkat cerita, raja pun marah kepada mereka dan memberikan waktu kepada mereka agar mereka kembali kepada ajarannya, yaitu menyembah berhala. Tapi waktu yang diberikan oleh raja tersebut digunakan oleh sekelompok anak muda ini untuk kemudian melarikan diri, menyelamatkan akidahnya, menyelamatkan agamanya dari sesuatu yang salah, yaitu menyembah berhala. Singkat cerita, raja ini kemudian menyuruh para tentaranya untuk menangkap dan mengejar sekelompok anak muda ini. Dan ternyata Allah berikan pertolongan kepada anak-anak muda ini. Dengan kemudian ditunjukkanlah sebuah gua yang menjadi tempat perlindungan dari anak-anak muda tersebut. Lalu kemudian, si tentara yang mengejar anak-anak muda ini, mereka sudah sampai ke lubang gua itu. Tapi kemudian Allah tanamkan rasa ketakutan yang besar, sehingga tidak ada seorang pun yang berani masuk ke dalam gua tersebut. Lalu kemudian pertolongan Allah pun hadir ketika anak-anak muda ini ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu yang sangat lama. Di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Kahfi tersebut, Allah mengutarakan lama
tidurnya anak-anak muda ini adalah 309 tahun. Sehingga ketika mereka terbangun keluar dari gua tersebut, maka mereka mendapatkan kondisi dan situasi yang sudah sangat jauh berbeda dari sebelum mereka tertidur. Raja yang pada saat itu menyembah berhala, rakyat yang pada saat itu menyembah bintang, menyembah bulan, matahari, sudah berubah dengan menjadi orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah salah satu bentuk pertolongan Allah bagi orang-orang yang beriman, yang kemudian menguatkan akidah mereka agar tidak tergerus ke dalam jalur-jalur kemaksiatan. Yang menarik dari kisah tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kisah Ashabul Kahfi itu dengan kalimat naba'a, yang dalam bahasa Arab naba'a itu berarti peristiwa yang besar. Kisah selanjutnya dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam salah satu kisahnya, beliau menghancurkan patung-patung berhala yang notabene adalah sesembahan kaumnya. Lalu kemudian mereka saling bertanya, siapa yang menghancurkan patung kami ini? Lalu di antara mereka ada yang mengatakan, qalu sami'ta fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang pemuda yang menghancurkan berhala-berhala kami yang bernama Ibrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala kemukakan kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran dengan kalimat naba'a pula. Watslu alaika naba'a Ibrahim. Jelaskanlah oleh Muhammad naba'a Ibrahim, kisah yang besar yang ternyata tokoh utamanya adalah Nabi Ibrahim. Dan ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, kalimatnya menggunakan fatan yang menunjukkan pada saat itu Nabi Ibrahim masih berusia muda. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari dua kisah Ashabul Kahfi dan Nabi Ibrahim ini, Allah sebutkan dengan kalimat naba'a yang notabene peristiwa yang besar. Bahwa dua kisah ini bukanlah kisah yang sepele, bukanlah kisah yang biasa-biasa saja, tapi ini adalah peristiwa yang besar yang memuat banyak di dalamnya pelajaran-pelajaran. Dan yang menarik adalah bahwa dua kisah besar ini yang menjadi tokoh utamanya adalah anak-anak muda. Ini menunjukkan hadirin sekalian bahwa peristiwa yang besar yang terjadi sejak dulu sampai hari ini, tokoh utamanya adalah anak-anak muda. Maka tidak heran kemudian ada sebuah ungkapan mengatakan Subhanul yaum rijalul ghad, bahwa kemudian pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Karena di tangan pemuda lah masa depan umat itu berada. Di tangan pemuda lah masa depan bangsa itu berada. Maka pemuda adalah orang-orang yang mampu menciptakan perubahan dalam rangka menuju kebaikan. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dua kisah ini dapat menjadi lecutan dan trigger khususnya bagi anak-anak muda untuk kemudian memaksimalkan potensinya, karena pemuda itu merupakan kekuatan di antara dua kelemahan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia mampu memberikan kebermanfaatan bagi sesama dan orang-orang di sekitarnya. Mudah-mudahan seluruh pemuda, khususnya di Indonesia, mampu memberikan kontribusi terbaik, baik agama, bangsa, keluarga, termasuk untuk dirinya sendiri, demi kebaikan bangsa dan agama Islam tentu saja. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.